Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Master Dudi Supriyadi, CMTH. Saya adalah terapis profesional dari Terapi Kabuyutan Nabawadhatala Gus Musrak Sajasad. Bagaimana kabar sahabat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang fungsi dan gangguan organ. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu paru-paru. Nah, kita akan membahas dari sudut pandang paru-paru secara pasti alam dan pasti budaya. Nah, sahabat sekalian, kita akan mulai pembahasan kita dari pengertian paru-paru secara pasti alam. Jadi paru-paru adalah salah satu organ pernapasan yang sangat penting dalam tubuh kita, di mana paru-paru terletak di dalam rongga dada ataupun torak, ya, yang letaknya di sebelah kiri dan sebelah kanan dari jantung kita. Kemudian paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk dan dipisahkan di dalam rongga perut oleh diafragma. Diafragma adalah salah satu otot yang membantu dalam proses pernapasan kita. Nah, manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, paru-paru sebelah kanan terdiri dari 3 lobus atau 3 bagian, sedangkan paru-paru sebelah kiri terdiri dari 2 bagian. Kita akan membahas tentang fungsi dari paru-paru. Jadi fungsi dari paru-paru adalah sebagai pertukaran gas, ya, atau pernapasan eksternal. Nah, jadi paru-paru mengambil oksigen ataupun O2 dari alam atau dari udara dan memasukkannya ke dalam darah. Nah, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari darah dikeluarkan melalui napas. Nah, itu adalah fungsi utama dari paru-paru, yaitu untuk pertukaran gas. Selanjutnya, proses kinerja paru-paru. Nah, jadi prosesnya adalah pertama udara masuk melalui hidung, kemudian ke trakea, kemudian ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, dan ke alveolus. Nah, alveolus adalah kantung udara kecil. Alveolus, oksigen diserap ke darah dan karbon dioksida dikeluarkan ke udara. Kemudian, darah yang kaya oksigen dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Nah, itu proses kerja dari paru-paru. Nah, kita akan membahas juga tentang gangguan paru-paru. Nah, salah satu gangguan paru-paru yaitu sesak napas. Nah, yang kedua, batuk terus-menerus, ya, bahasa orang Sundanya mengohkoh. Nah, itu adalah gangguan dari paru-paru. Kemudian juga batuk berdahak ataupun batuk berdarah. Nah, bisa juga mengakibatkan nyeri dada, ya kan? Kemudian juga bunyi yang tidak normal. Nah, atau mengi atau bahasa Sundanya bengek. Kemudian juga bisa mengalami demam dan menggigil. Nah, kemudian juga bisa mengakibatkan penurunan berat badan tanpa diketahui sebab yang jelas. Nah, kemudian juga gangguan paru-paru adalah kelelahan dan lemas yang berlebihan. Nah, itu beberapa keluhan gangguan dari paru-paru kita. Nah, kemudian perlu juga kita sahabat sehat ketahui bahwa pernapasan atau respirasi setiap kita itu berbeda-beda tergantung dari tingkatan usia. Sebagai contoh, bayi itu ya bernapasnya 30 sampai dengan 40 kali per menit. Nah, sedangkan untuk anak-anak itu 20 sampai dengan 30 kali per menit. Dan untuk orang dewasa itu napasnya 16 sampai dengan 20 kali per menit. Dan sedangkan untuk yang lansia itu 14 sampai dengan
16 kali per menit. Selanjutnya kita akan membahas pengertian paru-paru secara pasti budaya. Nah, paru-paru merupakan lambang dari pendidikan, ya, di mana mengambil nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif secara ikhlas, secara sadar, ya, kemudian mengeluarkan sesuatu yang negatif, ya, yang tidak baik. Nah, seperti halnya paru-paru mengambil udara yang baik dari alam, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 di dalam tubuh kita. Selanjutnya, oksigen merupakan perlambang dari harapan baru. Ya, harapan yang positif akan menjadikan seseorang mempunyai energi yang baru, yang akan menjadikan seseorang lebih bahagia, gitu, dan lebih bergairah. Nah, kehilangan harapan akan membuat seseorang tidak bergairah dan tumpukan masalah akan menjadi belenggu dalam kehidupan. Mari kita menjaga paru-paru kita tetap sehat, dan kita juga mari kita belajar dari paru-paru kita tentang pasti budaya, yaitu mengambil sesuatu yang positif, belajar memahami, belajar menghayati, sehingga merubah tingkah laku kita menjadi lebih baik, dan kita juga bisa meninggalkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Tentu saja juga kita harus mempunyai semangat dan harapan baru agar hidup kita lebih bergairah dan bahagia. Demikian pembahasan kali ini. Selamat berjumpa kembali dengan video selanjutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.